Masa dasarnya ini yang putih ini adalah batu gamping. Nodul rijangnya adalah ini. Chert. Warnanya merah-merah daging, merah bata. Sekarang batu bara. Ketika tanaman mati, sisa-sisa yang biasa membusuk oleh reaksi dengan oksigen. Jadi seperti diketahui bahwa pembusukan itu membutuhkan oksigen. Bakteri pembusuk selalu membutuhkan oksigen untuk bernapas, untuk makan dan sebagainya. Namun di dalam rawa yang hangat dan lingkungan lain di mana tumbuh-tumbuhan berkembang dengan pesat, dengan cepat, saking tumbuhnya lebat sekali hutannya, kemudian ketika mati pun bertumpuk-tumpuk, begitu cepat, saling tindis, saling timpa-menimpa, dan daunnya juga lebat sekali, mengakibatkan adanya kekurangan oksigen karena terbatas disekat oleh si daun-daun tadi, jadi oksigennya nggak bisa masuk, sehingga menyebabkan proses pembusukan bakteri pembusuk yang butuh oksigen tadi tidak bisa melakukan tugasnya secara baik. Jadi pembusukan jauh dari sempurna. Maka terbentuklah gambut. Awalnya itu gambut adalah batu bara muda. Gambut tersebut terkubur dan terpadatkan karena pembebanan dari sedimen-sedimen di atasnya. Jadi di atasnya itu makin tertimpa terus. Akhirnya dasar cekungannya turun, dia masih terbebani terus. Akhirnya makin keras dia. Dan berubah menjadi batu bara. Jadi perbedaan gambut dan batu bara, gambut adalah batu bara muda, batu bara adalah batu bara tua dan lebih tua. Kandungan airnya terutama, gambut kandungan H2O-nya tinggi masih. Batu bara sudah gambut yang menjadi peras. Jadi diperas sehingga airnya pada keluar semua. Hanya makin kecil kandungan air, makin bagus kualitas batu bara tersebut. Jadi kalau ditinjau dari kandungan H2O-nya demikian. Itu tadi adalah proses pembentukan batu bara. Sekarang kita sampai ke batuan sedimen yang keempat, yaitu pyroklastik. Pernah saya jelaskan bahwa pyro ini artinya adalah pijar. Klastik, barang hancuran, remuan, remuk. Kalau sedimen plastik ya barang remuan saja. Tapi kalau pyroklastik, barang remuan yang tadinya berpijar. Kenapa pijar? Karena dia berasal dari magma, dari dalam bumi, tertendang keluar, terdorong keluar ke udara. Sehingga dia dalam keadaan pijar tadi, kemudian membeku. Maka dibilang sebagai piroklastik, karena ditendang keluar, pecah, tapi masih membara, membeku. Dibilang sebagai pyroklastik. Untuk endapan dari hasil gunung api atau aktivitas vulkanik, penamaan batuannya bila ditinjau dari besar dan bentuk butiran atau fragmennya dapat pula digunakan nama-nama batuan sedimen plastik. Apa maksudnya? Jadi pada prinsipnya, kalau penamaan kita mau mengklasifikasikan batuan sedimen didasarkan dari besar ukuran butirnya, besar butirnya, seperti kemarin kita udah belajar pasir, mat, kemudian gravel itu berapa dan sebagainya ukurannya. Penamaan dari sana itu dasarnya untuk batuan sedimen plastik. Untuk batuan sedimen vulkanik ini juga boleh. Tetapi
karena kita tahu bahwa asalnya dari hasil gunung api, harus kita embel-embeli di belakangnya. Misalnya, kita katakan batu pasir vulkanik. Padahal batu pasir vulkanik itu alias apa? Tufa. Nah, kita juga bisa sebut tufa. Karena tufa adalah batu pasir. Kalau untuk plastik itu batu pasir. Tapi karena dia piroplastik, maka ukurannya pasir membatu. Dan kita tahu bahwa asalnya dari gunung api, kita sebut sebagai tufa. Sedangkan konglomerat kemarin yang kita sudah bicarakan di dalam batuan sedimen, barang yang bulat-bulat, membundar sudah, membulat, fragmennya, maka kita katakan sebagai konglomerat. Pada batuan vulkanik disebut sebagai aglomerat. Aglomerat. Kalau bukan batuan dari vulkanik, kita namanya konglomerat. Aglomerat juga boleh disebut sebagai konglomerat vulkanik atau konglomerat gunung api, boleh. Kemudian kalau fragmennya runcing-runcing, yang batuan sedimen yang runcing-runcing kita ibaratkan sebagai breksi. Untuk batuan piroplastik juga kita sebut breksi. Tapi karena asalnya dari vulkanik, maka kita sebut sebagai breksi vulkanik. Itu semua, kenapa penamaannya demikian, tergantung dari kebutuhan kita dalam melakukan pendataan atau pemetaan ini. Kalau kita memetakan suatu daerah, tujuannya untuk mengetahui arah dari ancaman suatu gunung api kalau meletus. Gunung api ini kalau aktif mengeluarkan magma, mengeluarkan lava ataupun breksi dan sebagainya, akan ke arah mana? Ke arah utara, ke arah selatan, kampung mana saja yang terancam dan sebagainya. Maka kita harus membuat peta gunung api, peta hasil gunung api. Di situ kita harus betul-betul membedakan material yang hasil gunung api dan material bukan gunung api. Tetapi kalau itu untuk kepentingan geologi teknik misalnya, kaitannya dengan pembangunan konstruksi-konstruksi yang tidak bicara bahaya gunung api, maka ya yang penting bahwa aglomerat kita katakan sebagai konglomerat saja nggak apa-apa. Breksi harusnya breksi vulkanik, kita katakan breksi saja juga boleh. Tidak usah diembel-embeli asal-usulnya. Mana cukup jelas ini? Kalau ada pertanyaan langsung ya. Ada nggak? Saya ingin bertanya mungkin Pak Ali, Pak. Ali Akbar ya, gimana? Tapi mungkin di luar dari pembahasan kali ini. Pertanyaan saya kan tadi... Suaramu kok pelan sekali, kenapa? Puasa atau gimana? Enggak Pak, enggak puasa Pak. Cuma lagi kurang sehat aja. Pertanyaan Ali, apa namanya? Bapak tadi bilang kalau misalkan untuk kita mengetahui arah keluaran vulkanik itu bakal keluar ke arah mana, ya, itu kita bisa dilihat dengan di mana tempatnya batuan-batuan vulkanis ini berarti ya Pak? Sedimen vulkanis. Misalnya untuk kita tahu ancamannya yang akan datang itu bagaimana, kita pelajari dulu yang dulu. Kita pelajari terlebih dulu yang keluaran yang dulu, produk yang dulu. Ya, produk yang dulu ini bagaimana? Arahnya kemana saja? Penyebarannya bagaimana? Nah, yang jadi masalah, Ali, ya, sering sekali gunung api itu berderet-deret berdekatan. Gunung A dengan gunung B itu tidak terlalu jauh, gunung C tidak terlalu jauh. Nah, padahal produknya ya numpuk di sana, numpuk di sini, sehingga kita bingung. Ini
datangnya dari gunung A atau gunung B. Ya, tahu problemnya ya? Iya, Pak, tahu, Pak. Tapi, bentar, gangguan jam sebentar. Masalahnya kan kita mau tahu sumbernya dari mana. Nah, misalnya di sebelah utara, kita berada di tengah-tengah gunung. Yang satu gunung A, yang satu gunung B, kita berada di antaranya. Gunung A ada di utara, gunung B ada di sebelah selatan kita. Kita ketemu lava. Ya, ada lava. Pengen tahu, lavanya ini datangnya dari mana? Tahu pertanyaannya yang ini Ali Akbar. Datang dari gunung A yang di utara atau gunung B yang di selatan? Iya, Pak. Kan kita hanya tahu barangnya udah jadi sekarang. Sudah jadi lava batu. Dia datang dari mana? Asalnya dari A atau B? Ya. Karena kita di tengah-tengah. Caranya kebetulan di gunung, di batuan tersebut itu mengandung yang namanya amigdaloida. Amigdaloida itu adalah rongga-rongga udara. Jadi waktu mengalir, lava itu mengalir, itu ada udara-udara yang terjebak di dalamnya. Jadi kalau kita buka, kita ketrok batunya, kita lihat banyak sekali rongga-rongga udara di dalam lava tadi. Nah, rongga-rongga ini biasanya ukurannya kurang lebih seperti cebong. Tahu cebong? Kamu tahunya kampret aja sih. Cebong. Tahu cebong nggak? Tahu, Pak. Apa itu? Apa namanya? Anak katak, Pak. Larvanya Anak katak. kodok. Ya. Ya, cebong ya. Kamu kan sering ngomong cebong, tapi nggak tahu cebong itu kayak apa. Cebong itu anak katak yang hitam itu loh. Ada ekornya kan? Nah, di dalam batuan lava ini, ternyata banyak sekali lubang-lubang gas, lubang-lubang udara yang seperti cebong itu, banyak kayak cebong berbaris. Kalau kita pecah, lubang-lubang udara bentuknya seperti cebong. Depannya bulat, kepalanya bulat, belakangnya ada ekornya panjang. Paham? Kebayang? Bentuk cebong kebayang nggak? Kebayang, Pak. Depannya bulat, kepalanya, buntutnya ada ekornya. Ya, ekornya panjang. Nah, sama dengan gelembung-gelembung udara yang ada di dalam magma lava ini. Dari situ kita bisa tahu kalau ekornya ke arah selatan, berarti datangnya tadi dari selatan dia. Ekornya. Jadi dari selatan menuju ke utara. Oh, ini berarti gunung B. Asalnya dari gunung B. Ali Akbar, kebayang maksud saya? Udah paham? Kebayang, Pak. Paham. Berarti kalau arah kepalanya itu ke utara, Pak, berarti ngalirnya ke utara. Iya, berarti itu dari selatan dong, Pak. Ya, makanya. Oh, iya, Pak. Paham. Jadi makanya kalau kampret nggak bisa dipakai apa-apa. Ya, Julia. Julia tahu nggak nih kampret sama anu ini? Hah? Juli. Di Medan ada kampret sama cebong. Ada, Pak. Ada. Ada kampret, ada cebong. Saya ngomong cebong ternyata pada nggak tahu nanti barangnya kayak apa. Tahu, ya? Cebong itu anak katak. Ya, yang belakangnya runcing. Kalau di kolam kan kelihatan baris-baris. Oke. Ada pertanyaan lagi? Itu gunanya. Gunung api kita bisa tahu arahnya.
Nah, kemudian setelah tahu, oh ternyata produk kalau dari selatan, lavanya mengalirnya ke utara. Nah, untuk yang akan datang bisa juga demikian. Walaupun tergantung juga kita lihat nanti bibir gunung apinya bentuknya bagaimana. Ada bibir gunung api yang memblenya kemana memblenya. Nah, kalau memblenya ke selatan, oh berarti ngalirnya ke selatan. Memblenya ke utara juga ngalirnya ke selatan. Dari bentuk bibir. Itu penggunaan untuk pemetaan gunung api. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Oke. Jadi pada hakikatnya penamaan batuan sedimen yang berdasarkan besar butir tidak mempermasalahkan origin atau asal-usul materialnya. Nggak tahu itu dari gunung api atau dari laut dalam atau apa, nggak dimasalahkan. Tapi yang paling penting di mana dia terbentuk. Asalnya tidak. Di mana dia terbentuk itu yang penting. Kecuali kalau untuk gunung api tadi. Bila kemudian karena kebutuhan penelitian misalnya pada nama tersebut dapat ditambahkan predikat origin atau komposisi mineral utamanya. Misalnya tadi breksi vulkanik. Breksi tapi hasil dari gunung api. Kalau batu pasir kuarsa maksudnya apa nih kira-kira? Batu pasir kuarsa. Ali, apa Ali? Kenapa pakai batu pasir? Kenapa nggak batu pasir aja? Kok batu pasir kuarsa? Karena komposisinya didominasi oleh kuarsa. Ya, kenapa? Kapan perlunya? Kalau misalnya Ali mau bikin perusahaan keramik atau kaca, mau bikin pabrik kaca, maka Ali bilang, wah saya perlu cadangan batu pasir yang mengandung banyak kuarsa. Makanya kemudian karena kepentingannya untuk mendatakan batu pasir yang mengandung kuarsa banyak, maka dicarilah sehingga nanti bisa kalau ketemu dibilang sebagai batu pasir kuarsa. Paham maksudnya? Jadi tergantung kepentingan dan kebutuhannya. Jadi kalau mau bikin pabrik kaca atau keramik tadi pakai ini. Tambah lagi, saya butuhnya juga batu lempung. Batu lempung yang apa? Kalau untuk keramik, misalnya untuk keramik, untuk yang bagus, ya porselen, kita pakai kaolin. Batu lempung yang kaolin. Jenisnya kaolin. Banyak mengandung felspar. Atau batu kamping ilit. Jangan sampai keliru ke batu pasir, batu lempung montmorillonite. Misalnya ada batu lempung macam-macam. Montmorillonite itu jelek, mengembang. Kalau untuk kepentingan pabrik-pabrik itu nggak bagus. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ini contoh tufa tadi, batu pasir dari hasil gunung api, namanya tufa. Ada beberapa gelembung-gelembung udara ini. Bolong-bolong ini yang hitam itu udara kosong. Tapi ada putih-putih ini, ya, ada kuarsa, yang masa dasarnya ini felspar bisa jadi. Felspar dan kuarsa. Kalau menurut warnanya seperti ini, tufanya komposisinya apa kira-kira Ali Akbar? Sini. Kita lihat di situ ada kuarsa. Ada felspar, warna terang kan? Ini yang warna terang. Ini kan warna terang nih. Terang itu asam atau basah?
atau ultra basah? Baik. Coba. Terang itu asam, Pak. Bagus. Siapa yang ngomong nih? Zul Asri. Bagus. Iya, Zul Pak. Asri. Ya. Terus lanjutkan. Jadi apa ini asli kira-kira gimana? Ada kuarsa, ada feldspar, warnanya terang, berarti di sini kalau kita amati benar biasanya banyak mengandung muskovit. Nah, terutama pertama adanya rongga-rongga udara. Dengan melihat rongga-rongga udara ini, maka beratnya pun ringan. Relatif lebih ringan daripada kalau pasir yang padat. Ini enteng, dipegang enteng. Tapi tidak sampai mengapung di dalam air. Tapi ringan. Banyak rongga udara. Terus kemudian kalau kita amati lagi, banyak yang mengkilat-mengkilat tuh dari muskovit. Nah, dari situ memperkuat dugaan kita, memperkuat keyakinan kita bahwa ini asalnya dari gunung api. Kenapa? Karena kalau mengandung mika, di mana mika itu yang tadi muskovit itu adalah mudah lapuk, mudah hancur. Ternyata masih ada di dalam batuan ini, berarti tidak tertransport jauh dan tidak sempat dihancurkan oleh selama transportasi. Artinya transportasinya cepat, langsung mendap. Jadi itu adalah hasil gunung api. Meletus, langsung jatuh, masuk dalam cekungan, diendapkan, nah, terus membatu. Kita bisa tahu, oh kalau begitu ini namanya batu pasir gunung api, batu pasir vulkanik. Atau apa? Tufa. Ukurannya batu pasir. Tapi karena asalnya dari gunung api, kita katakan tufa. Zul Asri, jelas Zul Asri? Arsin. Zul Arsin. Iya, Pak, insya Allah jelas. Ali sudah tahu sekarang? Sudah, Pak. Anuk, gimana Anuk? Oke? Oke, paham, Pak. Anuk? Paham, Pak. Paham. Julia, bagaimana Julia? Paham, Pak. Benar ya, nanti ujian harus bisa ya, Bapak ya. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin, Pak. Ya, jangan mengecewakan dosennya juga ya. Harusnya bisa ya. Nah, ini tadi aglomerat. Aglomerat adalah seperti konglomerat tempo hari. Ingat nggak masih? Bulat-bulat, ini kan bulat nih, bundar. Jadi udah tertransport jauh. Tetapi di sini batu pasirnya ini ternyata batu pasirnya tufa ini. Masa dasarnya tufa. Karena masa dasarnya tufa ini, oh berarti ini konglomerat vulkanik atau aglomerat. Aglomerat bagaimana? Mungkin ini tadinya lahar, hasil gunung api, piroklastik numpuk di lereng-lereng, kemudian ada pasir campur aduk di situ. Pada waktu musim penghujan dia merosot keluar, longsor, membatu di bawah. Maka namanya adalah aglomerat. Ini apa? Tufa lapili sama. Lapili itu ukuran pasir yang lebih besar dari pasir kasar. Kerikil. Jadi tufa tapi banyak juga kerikilnya. Di samping gelombang udara
Juga ada kerikil-kerikil yang ukurannya besar-besar, sebesar kerikil. Walaupun di situ juga tercampur nih, ada yang material asing mungkin di sini masuk, tapi tidak terlalu banyak, maka kita sebut sebagai tufalapi. Oke, untuk pyroklastik selesai. Kita pada batuan bioklastik ini yang terakhir. Kalau dari namanya tadi kan piroklastik, sekarang bioklastik. Anuk, kira-kira apa sih Anuk? Bioklastik itu artinya apa? Bio itu dari makhluk hidup, Pak. Sedangkan klasik itu remuk sebenarnya, Pak. Itu plastik kan ya, Pak? Kalau remuk. Ya, jadi kalau apa bedanya dengan tadi kan yang organik kan kehidupan juga. Iya, Pak. Makhluk hidup kan sama, organik. Ya. Kok ada bioklastik, ada organik, bedanya? Tahu? Pertanyaan saya tahu nggak? Satunya Pak. bio. Bedanya ini bendanya, Pak. Ya nggak? Hah? Ini benda dari makhluk hidup itu. Ini masalahnya remuan. Klasik itu remukannya kan ya, Pak? Ya, karena ada plastiknya. Jadi kalau tadi kan batuan sedimen organik. Kalau ini bisa juga dibilang batuan sedimen organik plastik boleh juga. Atau plastik organik boleh juga. Tahu maksudnya? Tahu, Yang Pak. penting bionya ini bekas hidup, plastiknya remuan. Piroklastik, remuan yang tadinya membara. Sedimen plastik tok, yang penting sedimen remuan. Jelas ya, oke? Batuan-batuan karbonat terutama dibangun dari mineral-mineral karbonat yang mengandung ion-ion karbonat, yaitu CO3 2 kali. Yang pada umumnya dari mineral-mineral karbonat adalah kalsit. Yang pada umum, secara umum kalsit. Kalsit kalian sudah tahu, kalsit itu ada 2 macam. Kalsit dari sedimen dan kalsit dari kehidupan, dari bio. Nah, ini kalsit yang dari bio ini. Karbonat, kalsium karbonat ini. Sekarang begini, kalau dikatakan isinya hanya kalsit saja, menjadi batu gamping. Karena kalsitnya ini adalah CaCO3. Tetapi ternyata Ca ini bisa disubstitusi sebagian oleh Mg, magnesium. Maka menjadi CaMgCO3 2 kali. Jadi kalsit atau batu gamping yang tersubstitusi sebagian oleh Mg atau seluruh Ca diganti oleh Mg, maka namanya jadi dolomit. Mineralnya dolomit, batuannya juga dolomit. Sama namanya, tetapi ada orang lagi mengelompokkan yang batuan itu bukan dolomit supaya nggak bingung, karena mineralnya dolomit, batuannya dibilang sebagai dolostone. Jadi dolostone sama dolomit itu sama, tapi kalau dolostone satu arti yaitu batuan dolomit. Tapi kalau dolomit bisa batuan, bisa mineral. Cukup jelas atau bingung? Cukup jelas, Pak. Jelas. Sekarang saya mau nanya. Asifa Maharani Putri. Putri. Iya, Pak. Ya.
Hasil Maharani Putri, saya mau tanya, itu magnesiumnya itu apa itu? Bedanya apa? Batuan kalsit yang kalsiumnya diganti oleh magnesium itu namanya apa? Mineral. Kalsit mineral. Itu komposisinya kan CaCO3. Iya. Mana sih? Mana tadi? Kok hilang? Maharani? Gimana Maharani? Nah, Maharani, kan? Jadi bedanya apa? Dolomit dengan kalsit. Dolomit mineralnya yang itu Pak, yang udah ada magnesiumnya. Dolomit yang kalsitnya udah sama magnesiumnya Pak. Sudah apa? Istilah kimianya apa? Sebagian dari kalsium disubstitusi oleh magnesium. Ya kan? Iya, Pak. Kalsiumnya disubstitusi. Kan kamu dapat kimia kan sudah, sekarang masih ngambil kimia lagi. Masih ngambil kimia dasar nih. Iya, masih. Udah lulus belum? Belum ya? Iya, ngambil ya? Iya, Pak. Nah, yang ngajar Bu Maya ya? Iya, Bu Maya, Pak. Enak nggak Bu Maya ngajarnya? Alhamdulillah enak, Pak. Kalau saya tanyanya ke Ali Akbar pasti enak sekali. Nih, Ali Akbar. Bu Maya ngajarnya gimana? Alhamdulillah Pak, enak Pak. Enak banget Pak. Enak sekali. Iya Pak. Tapi kamu nggak ngerti-ngerti, enak sekali tapi kamunya nggak ngerti-ngerti. Nah. Gimana Julia? Bu Maya gimana ngajarnya? Enak, Pak. Kamu diajar Pak Maya nggak? Bu Maya diajar, kamu diajar Bu Maya. Diajar Pak Maya tidak? Belum. Belum, Pak. Belum. Pak Maya itu suaminya ya, Pak? Atau siapa, Pak? Ya, saya manggilnya Pak Maya. Namanya Pak Silvan. Karena suaminya Bu Maya. Jadi saya panggilnya Pak Maya. Oh, suaminya. Tidak Pak, tidak diajar Pak. Sebenarnya namanya belum Pak. Silvan. Pak Silvan dosen pembimbing Pak. Sudah kenal. Sudah kenal Pak, insya Allah. Kapan ketemunya? Saya lewat Zoom Pak. Lewat Zoom. Kebetulan Pak dari kelas kami beberapa anak-anak di sini ada yang dosen pembimbingnya Pak Silva ini Pak. Pak Silvan, iya. Pembimbing akademik. Iya Pak, betul. Iya Pak, benar. Ya. Oke, saya kembali ke ini. Jadi tadi menurut Maharani sudah tahu bahwa kalsit bisa berubah menjadi dolomit kalau sebagian Ca-nya tersubstitusi oleh magnesium. Oke ya? Iya, Nanti Pak. tanya Bu Maya. Terus? Iya, Pak. Sekarang, namun beberapa ahli menyebutkan sebagai dolostone tadi ya. Dolostone itu apa bedanya dengan dolomit? Juga asifat. Dolostone Ayo. itu batuannya, Pak. Kalau dolomit mineralnya. Tapi bisa buat sebagai batuan dolomit boleh? Boleh. Tapi kan dolostone itu batuannya, Pak. Dolostone tuh Gini. isinya ada dolomit juga.
Ya betul. Jadi gini, dolomit itu bisa nama batu, bisa nama batuan. Sama. Untuk orang supaya tidak bingung, beberapa nama batuan, beberapa orang mengganti nama batuan dolomit menjadi dolostone. Jadi dolostone alias batuan dolostone alias batuan dolomit juga sama. Oke, jelas ya? Jadi dolomit punya dua arti. Iya, jelas, ya Pak. batuan, ya mineral. Kalau dolostone hanya satu arti. Cukup jelas. Nah, masalahnya air laut itu kan mengandung kalsium. Ya, tahu kan? Air laut kan kebanyakan mengandung kalsium. Nah, iya, Pak. Terutama kalsium karbonat, di mana di situ larutan kalsium karbonat, tapi di dalam lautan, berupa lautan dalam air laut itu. Maka timbullah makhluk-makhluk seperti kerang, tiram, karang, beberapa jenis ganggang, dan berbagai organisme laut lainnya yang mengkonversi larutan kalsium karbonat untuk cangkang kerangnya. Jadi dia ngambil dari larutan tadi untuk bikin cangkang rumahnya. Si binatang-binatang tadi. Jangan bingung, ini hanya tambahan saja, bahwa selagi dia masih hidup, namanya bukan kalsit. Sebenarnya, namanya adalah aragonit. Strukturnya berbeda. Namanya aragonit. Tapi kita sederhanakan aja sekarang, kalian yang penting cangkang itu kalsit. Karena yang kalian temukan kan biasanya udah mati. Cangkangnya udah dijual di pinggir jalan. Kalau Ali Akbar beli kerang itu, suka beli kerang nggak yang di pinggir jalan, tenda itu? Ya. Makan kerang nggak kamu, Ali? Makan, Pak. Kerang darah, Pak, biasanya, Pak. Kerang darah, ya. Nanti kita lihat ada kerang darah juga. Nah, kerang darah, kulitnya itu ketika udah mati ya namanya jadi kalsit. Tapi ketika dia masih hidup, strukturnya masih hidup, namanya aragonit. Aragonit tidak stabil. Begitu punya rumah mati, dia ikut mati. Ikut berubah strukturnya. Oke, jadi kalau kalian nanti misalnya ada orang yang mengatakan aragonit itu gini, jangan protes, itu yang tahu detail. Ya, ada aragonit, ada kalsit. Sekarang kita samakan aja kalsit semuanya. Setelah mati namanya kalsit, kalsium karbonat. Ya. Ketika organisme itu mati, gelombang dan arus laut menghancurkan cangkang tadi. Cangkang yang tadinya cangkang darah dan sebagainya dihancurkan. Makanya namanya klastik karena remuk. Maka disebut sedimen bioklastik. Batu yang dibentuk oleh litifikasi sedimen tersebut dinamakan gamping bioklastik. Batu gamping bioklastik. Untuk menunjukkan bahwa pembentukan oleh proses biologi dan plastika. Lanjut. Nggak ada pertanyaan. Organisme yang membentuk batu gamping berkembang dan berkembang biak di laut dangkal yang hangat dan yang ada sinar matahari mencapai langsung pada dasar. Pertanyaannya, Zul Asri, kenapa kok harus dangkal lautnya? Kalau laut dalam kok nggak ada bioplastik, nggak ada, nggak ada kehidupan kerang ini tadi nggak ada. Kerang darah, kerang hijau, nggak ada. Moluska itu. Kenapa Zul Asri? Kok harus laut dangkal? Mungkin di laut dangkal itu, Pak,
apa namanya, masih banyak mengandung kalsium karbonat. Nah, kalau misalkan apa namanya, kalau misal namanya air laut ya sama di mana-mana, hampir sama seluruhnya. Makanya kenapa? Ada yang bisa bantu jawab? Mungkin di laut dangkal lebih terkena sinar mataharinya, Pak. Ini siapa yang ngomong nih? Asifa. Asifa. Yang ngomong siapa barusan? Asifa, Pak. Ya, bagus. 2 jempol. Nah, ketawa Ali nih. 2 jempol buat Asifa. Karena mereka hidup butuh sinar matahari. Sinar matahari dan oksigen. Makanya dia harus di laut dangkal. Tidak bisa di laut dalam. Di laut dalam kurang oksigen dan kurang mataharinya nggak nyampe. Karena mereka hidupnya di dasar. Dasar laut, jadi harus laut yang dangkal. Yang namanya dangkal ya sekitar 100 sampai 200 meter itu dangkal. Ya, Ali Akbar juga kelelep masuk ke situ ya. Oke. Oleh karena itu batu gamping klastik biasanya berbentuk di perairan dangkal di sepanjang garis pantai, di lintang rendah dan menengah. Lintang rendah dan menengah yang ada matahari terus. Hal yang sama juga terbentuk di benua pada saat kenaikan permukaan laut membanjiri daratan, membentuk laut dangkal. Jadi air naik, pasang, masuklah air ke dalam. Nah, tapi bertahan lama, bukan sore hilang, pagi masuk, sore hilang, bukan. Itu yang karena ada pendangkalan air. Sudah jelas semuanya? Lanjut. Sekarang kita bicara kokoina. Kokoina ini bagian dari bioplastik. Jadi bioplastik, tadi kita bicara gamping, ada kerang, ada ini, ada ini. Sekarang kokoina. Kokoina itu apa? Kokoina adalah gamping bioplastik yang terdiri sepenuhnya. Harus hampir 100% itu. Terdiri dari fragmen-fragmen cangkang yang kasar dan tersemenkan. Kalau batu gamping tadi hidup, ya, ini kita bedanya apa? Batu gamping tadi, batu gamping bioplastik dari mana sih? Nah, batu gamping bioplastik ini, itu fragmen-fragmennya itu kecil-kecil gitu, terdiri dari yang banyak mengandung cangkang kalsium kecil-kecil. Nah, barang yang ini sekarang kita yang lebih gede. Kokaina adalah gamping bioplastik yang terdiri sepenuhnya dari fragmen-fragmen cangkang yang kasar dan tersemenkan. Disebut sebagai chalk ya, chalk atau kalk. Sangat halus, lembut, kalau yang lembut. Batu gamping putih yang tersusun dari bioplastik dan cangkang dari mikroorganisme yang mengapung dekat permukaan lautan. Disebut chalk. Ketika mikroorganisme batu gamping putih tersebut mati, kalau mati mikroorganismenya mati, maka akan tenggelam ke dasar dan menumpuk dan membentuk chalk. Yang halus-halus tadi membentuk chalk. Tapi, biar jelas, ada supaya kalian di sini. Ini cangkang-cangkang kerang pada batu gamping kokoina. Nah ini nih kerang darah nih. Kasar tadi. Nah ini kerang darah banyak. Ini sama juga tapi mungkin kebanyakan penggemarnya banyak kerang hijau. Ini ada yang hijau, ada yang darah, macam-macam. Ini
contoh cangkang-cangkang kerang pada batu gamping kokoh ini. Ini adalah chalk tadi. Kalau yang halus, mikroorganisme langsung turun ke dasar laut, mengendap ya, tertumpuk-tumpuk, akhirnya seperti ini. Komposisinya masih CaCO3. Merupakan endapan laut dalam. Jadi endapan yang dalam di laut dalam. Kalau kita mau tahu chalk itu apa sih? Pernah lihat? Kamu kalian sekolah udah nggak pernah pakai pegang ini ya? Masih pernah? Masih Pak. Masih Pak. Berapa? Pernah? Siapa yang pernah? Saya Pak. Kita. Pernah Pak. Saya Ya pernah. mau ya, yuk. Pernah, Kalau Pak. memang oleh Pak Guru dilempar pakai kapur ini ya, Iya. pas diajar ngobrol terus. Saya waktu kelas 1 Pak diajarinnya pakai kapur Pak. Nah iya, kalau ngobrol terus, kalau udah gede kamu dilemparnya pakai penghapus. Iya Pak, Tapi sama karena kamu hujatan. masih dilemparnya pakai kapur, betul kan? Betul, Pak. Kamu ingat Ingat, nggak Pak. dilempar pakai kapur? Kalau saya dihukumnya teman saya sih Pak. Jadi kapurnya dicoret-coret Pak, terus dihapus, terus dicemongin mukanya Pak. Oh, cemongin. Iya. Dilempar ya. Iya, saya masih kecil Pak waktu itu. Iya. Ya Ali ya. Ini barangnya ini. Jadi pernah lihat ya kalian ya. Ya Pak. Kalau dulu seterusnya orang pakai ini terus. Dari SD, SMP, SMA sampai universitas, kebanyakan ngajarnya pakai ini. Belum ada spidol, sekarang belum ada. Itu adalah chalk. Bacanya ini. Chalk. Tulisannya gini. Bacanya chalk. Kalau kita ya kapur. Halus pernah pegang. Sekarang kita teruskan ke dolomit, menyusun lebih dari setengah. Dolomit sekarang, kembali ke dolomit. Dolomit menyusun lebih dari setengah dari semua batuan karbonat yang berumur lebih dari 1 miliar tahun. Batuan-batuan dolomit tersebut begitu melimpah. Kalau 1 miliar tahun itu umur apa ya kira-kira ya? Ali. Belum ujian loh ini. Tinggal 2 hari lagi. Mana Ali? Menghilang. Anuk? Ada. Apa Anuk? Lebih dari 1 miliar tahun. Bakteri, Ini Pak. masih, Pak. Hah? Apa Anuk? Yang Mesozoa gitu bukan Pak, atau tentang umur apa Pak? Saya tanya. Umur geologi apa kira-kira yang umurnya lebih dari 1 miliar tahun? Kalau umur bumi boleh Pak? Zaman apa? Ya Pak. Itu apa? Era apa atau kurun apa? Oh, era Mesozoik Pak, Mesozoik. Mesozoik. Ya, Mesozoik. Bagaimana, setuju? Mesozoik itu dari umur berapa sampai berapa kira-kira? Mesozoik. Lupa. Mesozoik. Lupa. BPT itu Mesozoik. Umur. Wah, kacau ini. Tinggal 2 hari lagi. Kita ujian. Itu umurnya berapa tuh malam teh? Hei. Anuk, bagaimana Anuk?
Bentar, Pak. Lupa. Itu Patokannya ya, biar Pak. gampang kalian ngerti. Patokannya batas antara yang paling tua yang kita tahu untuk dikenal mulai ada kehidupan kan Paleozoik. Iya, Pak, Paleozoik. Baru Mesozoik. Mesozoik itu Terus? masih sudah muda. Ya, Baru terus kemudian Kenozoik. Kenozoik. Iya. Ya. Kita Paleozoik itu pun yang paling tua dari Paleozoik itu cuma 500-an juta tahun. Jadi awal dari Kambrium itu masih 500-an juta tahun. Ini kan kita lihat lebih tua dari 1 miliar tahun. Artinya Prakambrium jauh banget. Itu namanya Proterozoik. Proterozoik lebih dari Proterozoik. Ingat nggak kira-kira kalian? Lupa masih? Oke. Ingat, Pak. Jadi yang ada Aldin dan sebagainya itu udah intinya lebih tua daripada adanya kehidupan yang bersel banyak. Ini masih sel satu aja nanti zamannya sel satu. Masih awal-awal. Ya. Jadi batuan dolomit tersebut begitu melimpah tahu pada batuan-batuan yang sangat tua. Tidak ada batuan, perlu diketahui supaya kalian punya bayangan. Di Indonesia tidak ada batuan yang berumur Mesozoikum aja kurang. Apalagi Paleozoikum, apalagi Prakambrium. Belum ada, kita nggak ada. Kita ketutup batuan-batuan muda, kuarter dan tersier. Paling-paling dikatakan sebagai pratersier itu cuma dari Mesozoik atas. Kayaknya saya ajak ngomong bicara gini rada bingung ya. Mesozoik, Paleozoik, Kenozoik, bingung nih ya. Suci, bagaimana Suci? Kamu kok diam aja Suci gimana? Jelas? Jelas, Pak. Jadi umurnya ini tua sekali. Di Indonesia paling banyak itu umur-umur tersier dan kuarter. Umur-umur muda. Nah, umur-umur yang masih di bawah 40 juta tahun yang lalu. Tapi kemudian kita bicara ini 1 miliar tahun. Jadi kita nggak mungkin kita punya dolomit di Indonesia. Karena batuan kita masih muda-muda. Ini miliaran tahun kita batuan yang 500 juta aja nggak ada. Yang 250 juta aja nggak ada. Nggak punya kita. Cukup jelas kalian, paham? Bapak, saya boleh nanya, Pak? Siapa ini? Asri? Yuk, Iya, Pak. Asri. Iya, saya masih belum paham kenapa bebatuan di Indonesia. Ngomongnya yang jelas, yang keras. Pemuda ngomongnya jangan pelan. Oke. Halo. Iya, Pak. Terdengar, ya. Pak? Iya, yang saya kurang paham ini, Pak, kenapa di Indonesia sendiri masih banyak masih umur bebatuan di Indonesia itu masih muda-muda gitu, Pak. Nggak ada yang sampai lebih dari 1 miliar tahun itu, Pak. Oh, jauh. Jadi begini, Indonesia kan kebanyakan gunung api. Jadi produk gunung api yang nutupi terus. Gunung api meletus, sehingga batuan-batuan yang ada, yang kita lihat sehari-hari, adalah batuan-batuan yang muda. Kalau ada yang agak tua, juga masih muda juga termasuk, bukan tadi bicaranya hanya berapa juta tahun. Karena Indonesia
itu kan seperti Nias. Pulau Nias. Itu kan akibat dari, ini lihat tangan saya nih. Kelihatan nggak? Tabrakan dua plate. Sumatera dan Hindia. Pada waktu dia nabrak, ini yang Hindia, ini yang Sumatera. Meledak, masuk ke dalam, maka muncullah Pulau Nias, membubul ke atas. Karena kepepet, dia terdorong ke atas. Tabrakan dua plate tadi. Paham maksudnya? Jadi itu pun kejadiannya baru kemarin-kemarin. Dan sampai sekarang pun masih sering terjadi gempa. Karena masih ada aktivitas itu. Jadi bicaranya paling banter baru 1 juta, 2 juta tahun yang lalu. Bahkan yang tahun kemarin masih ada. Yang sekarang yang kita bicara ini miliar. Miliar itu kan ribu juta itu. Paham maksudnya? Iya Pak, paham. Oh iya Pak, tapi kira-kira di negara mana yang memang intinya yang mengandung dolomit itu banyak sekali di dunia ini, tapi yang umurnya tua. Umur tua itu ada di mana? Di inti-inti benua atau biasa disebut sebagai kraton. Inti-inti benua. Di Kanada, di Afrika, di Australia. Semua yang inti-inti benua itu intinya batuan-batuan tua. Perisai. Disebut sebagai perisai atau juga bilang sebagai kraton. Kanada yang daerah negara yang banyak mengandung danau-danau, banyak danau itu batuan-batuan tua semua. Cukup jelas, Mas Ri. Ya, insya Allah jelas Pak. Jadi di Indonesia nggak ada karena apa? Kita memang batuannya masih muda, batunya muda, apalagi ketutup oleh batuan-batuan yang lebih muda dari hasil gunung api. Yang kegiatannya masih Gunung Agung, masih muncul lagi, Pangrango, masih ini, masih terus. Nah, oke. Dolomit ini, orang masih bingung, para ahli bingung, kenapa kok adanya batuan dolomit itu hanya pada batuan yang umur tua, kenapa tidak muda? Dan ada begitu banyak, tapi kok sekarang kita, para ahli, tidak pernah bisa melihat pembentukan dolomit. Itu masalahnya. Ternyata, akhirnya mereka menyimpulkan, membuat konsensus, bahwa dolomit itu terjadinya adalah perubahan. Jadi bukan sekunder, bukan primer, tapi sekunder. Batu gamping yang berubah menjadi dolomit. Karena apa? CaCO3 tadi, Ca-nya, kalsiumnya, disubstitusi oleh magnesium yang dari air laut. Jadi yang tadinya batu gamping namanya jadi batu dolostone. Prosesnya jutaan miliaran tahun. Tidak bisa umur hanya 100 juta, 200 juta tahun. Belum bisa menghasilkan dolomit. Cukup jelas? Proses substitusi magnesium pada kalsium di laut tadi. Julia, jelas Julia? Jelas, Pak. Iya ya. Oke. Saya mau tanya pada Abdurrahman, nggak pernah kelihatan. Abdurrahman,
Ya Pak, hadir Pak. Ya. Abdul Rahman, tolong jelaskan kenapa di Indonesia tidak ada batuan dolomit. Kenapa di Indonesia tidak ada batuan dolomit? Karena batuan dolomit itu kan dia terbentuknya tuh sangat lama Pak. Dari sini kan bisa terlihat Pak. Terbentuk dari 1 miliar tahun lebih kan. Nah, sedangkan kayak dari Indonesia sendiri yang terdiri dari gunung-gunung berapi gitu, jadi kan sering erupsi gitu Pak, jadi sering tertimbun gitu Pak oleh lava-lava yang dari gunung-gunung berapi tersebut. Jadi makanya umur batuan di Indonesia tuh nggak ada yang lama gitu, nggak ada yang tua ya Pak. Jadi makanya batuan dolomit itu sedikit di Indonesia. Intinya di Indonesia tidak ada batuan yang tua, itu nggak ada. Batuan kita muda-muda semua. Ya. Karena nggak ada batuan tua, padahal dolomit terbentuknya apa itu? Dolomit, proses dolomit terbentuknya bagaimana? Katanya sekunder, bukan primer. Kenapa disebut sekunder? Abdul Rahman mana hilang lagi? Ini Pak, Pak ini sinyalnya hilang-hilangan Pak. Dia tuh sekunder karena apa ya? Aduh, saya lupa saya Pak. Apa-apa nggak jelas? Halo Pak. Halo. Apa? Ya, halo, silakan. Oke. Iya Pak, ini saya kalau dolomit sekundernya itu saya kurang paham Pak. Belum tahu. Ya Pak, masih sedikit kurang paham Pak. Kalau sekarang pas sekunder. Ya gini, batuan sekunder dan batuan primer dalam hal ini. Primer karena terbentuk ya sudah jadi dia dolomit. Oh iya. Tetapi kalau sekunder itu dia tidak langsung jadi dolomit. Dia asalnya dari batu gamping. Namanya batu gamping dia. Karena ada substitusi unsur kimia tadi, magnesium menggantikan kalsium, maka namanya menjadi dolomit. Jadi batuan dolomit ini adalah sekunder, bukan primer. Tidak ada yang terbentuk secara primer. Jelas nggak? Oh jelas Pak, ya Pak. Ya berarti dia itu sebelumnya dari batuan gamping gitu ya Pak? Ya. Dia disebut sekunder. Ya, Pak. Karena proses kimia tadi ada substitusi tadi. Oke Pak, iya Pak. Jelas ya, jadi tolong bagi yang lain juga diperhatikan itu. Terus kemudian ya, ini sudah sampai minggu depan. Nah, ada pertanyaan nggak dari awal tadi? Karena ini batuan sedimen sudah berakhir. Untuk batuan metamorf, saya kira nanti setelah ujian tengah semester aja batuan metamorfnya. Nanti tambah rumit. Sekarang sampai dengan ujian kita sampai dengan batuan sedimen habis. Dari nol, dari umur-umur yang masih bingung tadi, sampai ke batuan sedimen habis. Batuan sedimennya batuan sedimen ini. Apa? Yang terakhir tadi, yang bioklastik. Ada pertanyaan nggak? Pak, saya ingin bertanya Pak. Silakan, siapa ini? Anug, Pak Anug. Anug, gimana nggak kelihatan? Iya, silakan Anug. Ya, mau bertanya Pak, kalau yang tadi yang chalk itu Pak, yang chalk yang ada kapurnya Pak. Ya. Ya kan itu terbentuk di apa yang pernah yang dulunya itu adalah laut gitu ya Pak. Tapi di daerah Anug itu ada Pak tempat kapur itu. Nah yang itu Pak yang tempat kapur itu tapi bukan di dataran rendah gitu Pak, dataran tinggi itu gimana ya Pak? Apakah itu asalnya laut juga apa gimana Pak? Betul. Tadinya laut dalam.
Kalau colk ya, kamu bicara colk bukan? Kamu punya nemu colk gimana? Kamu tanya ini apa? Ya tentang colk gitu Pak, tentang kapur gitu. Ya, tegas dulu. Yang kamu kan beda-beda. Ada colk, ada batu gamping, terumbu, ada batu gamping plastik. Ya, batu gamping. Kalau kamu pernah lewat Padalarang belum? Pernah Pak, ya di sana. Nah, Padalarang kan kiri kanan itu ada batu gamping tuh. Ya Pak. Digeduk orang, tahu kan? Diangkut truk itu kan batu gamping tuh. Nah, itu batu gamping yang terbentuknya di laut dangkal. Tadi kan ada cerita laut dangkal tuh, tumbuh ya, terus Pak. dia. Sampai sekarang kalau kamu lihat di pinggir pantai, pantai yang jernih, pantai yang ada mataharinya terus, sering ada terumbu. Pernah lihat terumbu belum? Pernah Pak. Nah, yang suka ketabrak kapal, ketabrak terumbu. Nah, terumbu itu, karang itu tumbuh. Air lautnya naik, dia ikut naik. Jadi barang hidup itu. Itu barang hidup itu. Tapi dia mengumpulkan kerang-kerang dari sekitarnya. Jadi, tapi materialnya kasar. Kalau yang halus, ini di laut dalam. Nah, kalau sekarang seperti ada yang di puncak Himalaya ada batu gamping yang muncul di Himalaya. Karena apa? Tadinya di laut dangkal tadi, terdorong naik ke atas sampai sekarang tingginya 3.000 meter. Jelas, Anu? Ya Pak, jelas. Tapi apakah batu gamping juga bisa dibuat seperti itu Pak, kapur gitu Pak? Bukan. Kalau itu namanya ditumbuk dulu, dah urusannya lain lagi. Ini kan yang colk yang asli. Kalau yang ini memang yang colk asli. Tambang, kalau Anda punya tambang ini bagus. Ali boleh bertanya. Terima kasih Pak. Ali boleh bertanya Pak. Untuk boleh Ali, kenapa nggak boleh? Untuk kapur yang ada di gua itu bagaimana Pak? Sawali kan komposisinya juga sama-sama kalsium karbonat. Apakah bisa? Ya. Apakah sama Pak sama yang di laut? Tapi butirannya kan nggak halus, sering kasar tuh. Ada cangkangnya, ada dicampur juga. Yang gua-gua itu kan asalnya dari reef biasanya, yang pantai-pantai itu kan, reef terumbu. Nah, terumbu tadi mengumpulkan dari sekitarnya. Itu barang tumbuh. Nah, terus kalau mau dibikin kapur, ya ditumbuk dulu. Tumbuk direkatkan lagi. Kan repot. Iya. Barangnya sama, tapi ukurannya lain kan. Tahu Ali? Iya Pak, paham. Apalagi sekarang kalau dagang kapur nggak laku. Betul. Kalau yang gamping-gamping itu masih lumayan, ada juga di yang batu gamping terumbu-terumbu yang betul-betul kayak mana ya? Nggak ada di sini. Yang ginian lah, ini nih. Kokaina yang begini itu bisa itu jadi dibakar, terus dikasih air, direbus, dibakar, kemudian jadi dibakar setelah membara, celupin ke air, dia akan remuk. Dulu orang begitu dipakai untuk apa namanya? Makan sirih. Pernah tahu? Tahu Pak, yang kapur buat sirih itu Pak. Nah, atau juga dipakai untuk ngecat tembok. Dulu kalau mau 17 Agustus. Wah.
Sekarang kan sudah nggak pakai model itu lagi. Pagar-pagar dulu dicat semua, pohon-pohon dicat dulu. Semen aja sekarang orang udah nggak pakai nyampur sendiri. Kalau dulu nyampur sendiri. Kalau zaman dulu orang bangun rumah itu pakai kapur, batu gamping tadi dibakar, terus dimasukin ke air biar melebur. Begitu dia remuk, ditunggu keringnya, terus dipakai untuk sampai kering, jadi bubuk, dicampur dengan batu bata dan pasir, jadi semen dia. Rumah-rumah dibangun dari itu. Sekarang orang tinggal beli semen 5 sak, 2 sak, itu udah beres. Nggak usah nyampur itu. Dengan batu bata yang ditumbuk, campur dengan itu. Pasir, gamping gemuk tadi, sama batu bata yang dihancurkan. Dulu itu. Sekarang udah nggak model. Tahu Ali? Tahu, Pak. Kebetulan juga di rumah, di kampung di rumah saya ada bagian rumahnya tuh yang masih catnya tuh cat kapur gitu, Pak. Jadi kalau dipegang tuh berbekas ke tangan gitu, Pak. Kasihan kan? Terus Iya. pakai wallpaper aja usulkan. Oke. Ada pertanyaan nggak? Apa yang belum jelas? Pak, mohon maaf, saya mau bertanya, Pak. Siapa yang nanya? Davi, Rezi. Iya. Jadi saya mau nanya, yang proses pembentukan batu gamping Kokuina, Pak. Nah, jadi saya mau nanya, apakah di batu gamping Kokuina ini yang pas pembentukannya kan cangkang-cangkang kerang ini kan tersemenkan ya, Pak. Nah, ini proses tersemenkannya ini apakah ada tercampur materi lain ataukah hanya fragmen-fragmen cangkang kerang ini saja, Pak? Bisa kecampur lain. Jadi kayak gini, ya. Mana saya tunjukkan tadi. Mana yang untuk batu gamping sangat oleh karena itu ini kan hidup nih, barang hidup nih ya, organisme. Karena itu batu gamping bioplastik biasanya terbentuk di perairan dangkal di sepanjang garis pantai. Terus hal yang sama juga terjadi di benua pasir. Ya. Adalah gamping plastik yang terbentuk, yang tercampur nih. Terapannya. Tutup. Aduh. Jadi sebetulnya kalau ini utuh, yang berarti yang tadi ada yang campuran, ini yang utuh kebanyakan. Yang kebanyakan didominasi oleh fragmen cangkang yang kasar. Didominasi oleh cangkang-cangkang kasar. Yang kasar nih. Titik. Terus kemudian kalek sangat halus, lembut. Itu juga kokuina tapi yang mikroorganisme. Bukan batu gamping plastik. Tapi bagian dari batu gamping bioplastik juga sebenarnya. Cuman dia karena materialnya halus, jadi begini tadi, berlapis-lapis jatuh ke bumi. Di dasar laut dalam. Setelah mati. Jadi setelah mati dia jatuh. Ketika hidup dia ngapung di atas. Nah, kalau ini memang pecahan-pecahan itu terkumpul juga. Ada pertanyaan lagi?
Nah, karena kalau kalian bergerak di minyak, batu gamping itu, terutama batu gamping yang tadi terumbu, kokoinat dan sebagainya, bagus sekali untuk cebakan minyak. Minyak itu masuk ke dalam itu tempat ngumpetnya minyak juga. Batu gamping, batu pasir. Gimana, Davi? Belum terjawab? Ya, sudah, Pak. Anu? Gimana, Anu? Siapa lagi nih mau tanya? Saya kok coba kontrol dulu. Saya sudah lama nggak pernah. Malah Ismail Saleh itu yang mana nih? Jarang ketemu kita. Ismail Saleh, coba. Halo, Ismail Saleh. Oh, nggak ada orangnya nih. Pasang foto aja. Ya, Julia. Ismail Saleh, nggak ada orangnya nih. Iya Pak, mungkin, tapi dia masuk. Tapi dia apa? Mungkin jaringan. Kayaknya nggak pernah. Nanti kalau ujian nggak ada anuan lagi, jaringan dia emang harus cari tempat dulu sebelumnya yang jaringannya bagus. Dan jangan pakai HP, harus pakai minimal laptop atau PC supaya jelas. Nanti kalau nulisnya banyak, tulisannya banyak yang harus dibaca dan sebagainya, nggak bisa, repot itu. Padahal waktunya terbatas. Sekarang ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak ada, kita diskusi sedikit soal mau ujian nanti. Coba apa lagi nih? Ada pertanyaan nggak? Tadi itu si siapa lagi? Umar, siapa yang tidak ada tadi, siapa namanya? Ismail Saleh. Ayo Pak. Berarti Ismail Saleh itu dengar juga enggak, apa-apa juga enggak nih. Enggak bisa jawab. Sama juga enggak ikut kuliah, enggak ikut apa ini. Ya. Kan aneh. Bisa masang begini, tapi orangnya tidur. Nggak hadir nih namanya nih. Absennya berfungsi nih, harus bekerja nih, nggak absen ya, nggak hadir, nggak present. Ya Pak. Kalau Umar Farhad gimana kabarnya nih, Umar Farhad? Tadi Umar Farhad dibilangnya sedang di perjalanan Pak. Iya. Ya, berarti nggak ikut, oke? Dua orang udah nggak ikut. Mendengarkan Pak, Pak maaf Pak. Saya dari tadi mendengarkan, cuman untuk ngomong gini agak susah, agak rame. Oke, nggak apa-apa, ya, bagus. Berarti ada. Herman Darangga, kamu mau tanya apa? Nggak ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Iya. Hanafi? Hadir, Pak. Nggak ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Oke.
Kalau begitu kita sekarang ini saya tutup, kita bicara soal persiapan ujian, ya. Ya, kalian sudah saya bagikan kemarin dan baca kan tata tertib ujiannya udah dibaca. Sudah, Pak. Jadi udah, Pak. Kalian harus menyiapkan 2-3 lembar kertas ukuran A4 yang polos saja. Kemudian siap dengan alat tulis, termasuk penggaris dan tip X. Ya, ada tip X dan sebagainya. Setelah itu, sebaiknya itu dipersiapkan sebelumnya. Sebelum mulai ujian, sudah ditulis nama, NIM, tanda tangan. Kalau perlu, mata kuliah apa, sudah tanggal di situ. Jadi setiap lembar dikasih nomor halaman dan nama lengkap. Setiap lembar, ingat, setiap lembar dikasih nomor halaman dan nama lengkap. Lemah itu, NIM dan sebagainya,